Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi ArcGIS-nya. Nah, di sini, kita bisa lihat tadi interface dari ArcGIS-nya mulai dari table of content, lalu di sini ada tools-tools-nya gitu ya. Nah, di sini ada, tools yang bisa di-pin gitu. Nah, di sini ada result, Arc Toolbox, atribut, create feature, katalog, search, dan nah, search ini biasanya, sering kita gunakan ya, misalkan kita mau nyari tools-tools-nya gitu. Jadi kita tahu misalkan nama tools-nya, tapi posisinya itu nggak tahu di mana gitu kan. Nah, bisa kita search gitu, seperti itu. Nah, di sini mungkin, langkah awal saya ingin coba mempraktekkan tentang misalkan bagaimana sih kita memproyeksikan peta analog gitu ya, memproyeksikan peta analog, sehingga dia bisa, eee, menjadi apa, bisa terproyeksikan gitu di dalam ArcGIS gitu, di dalam. Nah, di sini saya coba buka datanya, eee, di bahan dasar rektifikasi. Nah, di sini ya, saya nah, di sini diokekan saja. Nah, ini dia belum terproyeksikan ya, artinya, ketika misalkan nanti kita tampalkan sama data SAP batas gitu ya, nah dia tidak bisa tertampalkan. Nah, sebenarnya banyak fungsinya sih kita bisa mengetahui, teknik ini tuh ketika kita misalkan punya data berupa data peta analog gitu, nah itu bisa kita lakukan rektifikasi atau geoprocessing gitu, georeferencing gitu maksudnya. Nah di sini caranya kita lakukan georeferencing itu, kita lihat dulu nih, koordinatnya. Nah ini kan koordinatnya kalau misalkan ada derajat, lalu menit, detik, ini artinya, sistem referensinya itu, pakai, geografis gitu. Nah kalau misalkan diameter, itu dia pakai, UTM gitu, seperti itu. Nah di sini, sebelum kita lakukan georeferencing, di sini ada tools georeferencing, bisa diklik kanan di sembarang di sini. Ada yang namanya tools georeferencing. Nah, di sini kita klik kanan, lalu georeferencing gitu. Nah, di sini nanti kita masukkan data petanya, peta analognya. Nah, nanti kita bisa lakukan add control point gitu ya. Nanti kita add control point ini di, eee, titik-titik ini. Nah, di sini kan ada pertemuannya nih, pertemuan titiknya, nanti kita ambil titik di sini, mungkin ada 4 titik aja, nggak usah banyak-banyak. Gitu ya. Nah, di sini sebelum kita lakukan georeferensi mungkin kita, klik kanan dulu di layernya ini kita atur, koordinatnya, kita pakai yang WGS gitu ya, karena, kita memasukkan data data koordinatnya nanti itu berupa degree minute second gitu. Nah, ini ada WGS 84, kalau ndak ada bisa kita cari di geographic coordinate system, lalu ada World, nah di sini kita pilih WGS 84 gitu, 1984, oke. Nah, selanjutnya kita bisa add control point. Nah, add control point ini di titik ini ya. Kalau bisa sih di-zoom ya, di-zoom gitu ya, biar bisa detail. Nah, di sini zoom out, kita zoom out, ini kita klik kanan, lalu kita masukkan yang ini adalah longitude-nya, dan ini adalah latitude-nya gitu ya. Nah, ini ada 95 derajat, lalu 0 menit dan 0 detik di east atau timur gitu ya. Latitude-nya 10, 0 menit dan 0 detik ini di north. Nah, sini tinggal di oke. Nah, nanti dia akan berpindah gitu ke titik yang sudah kita, tentukan. Lalu kita masukkan titik kedua, bentar saya zoom to layer dulu. Nah, nanti kita titiknya itu ada 4 titik ya di pojokan, 1, 2, 3, 4 gitu ya, seperti itu. Nah, di sini kita masukkan lagi titiknya, kita klik, lalu kita klik kanan, input, longitude-nya 140, 0 menit dan 0 detik. Nah, di sini juga 10 derajat, 0 menit, 0 detik, N gitu ya. Oke. Nah, dia akan
hilang gitu, artinya dia sudah pergi ke koordinat yang sudah kita masukkan kontrol poinnya tadi. Nah, kita zoom to layer aja. Nah, di sini. Nah, ini tuh sebenarnya dia sudah terproyeksikan kalau misalkan 2 tapi masih belum, yang bawahnya ini masih belum bagus gitu. Kita coba masukkan SHP batas Indonesia gitu ya. Mungkin gimana ya? Atau saya coba masukkan SHP batas Indonesianya. Batas Indonesia. Nah, di sini sebenarnya sudah terproyeksikan, hanya pakai 2 titik itu sebenarnya sudah bisa terproyeksikan. Nah, opsi aja sih sebenarnya kalau 4 titik itu sebenarnya bisa untuk memberikan keakuratan lebih gitu terhadap titik-titiknya gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan rektifikasi dari peta analog ini agar nanti ketika kita masukkan di aplikasi GIS itu dia langsung sudah terproyeksikan seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ini sudah tergeoreferensi, memang masih, nah ini masih ada. Nah, sehingga perlu kayaknya ditambahin gitu ya. Caranya sama, teman-teman bisa lakukan gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan rektifikasi. Caranya itu masuk di referencing tadi, rectify gitu. Nah, seperti ini kita bisa lakukan penyimpanan. Misalkan saya simpan di sini gitu ya. Add. Nah, di sini udah tinggal di save. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita sesuai ini ya, memahami rektifikasi lalu memproyeksikan sebuah data. Nah, nanti kita coba masukkan data yang tidak ada koordinatnya gitu. Nah, nanti kita akan proyeksikan gitu. Ini saya remove dulu. Remove, saya masukkan data yang sudah saya rektifikasi tadi. Logis. Nah, ini. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak perlu direktifikasi lagi karena sudah disimpan yang tadi itu datanya. Seperti itu.